Tapi ngomong-ngomong ayam dulu apa telur dulu ya Ustaz? Ya. Saya rasa enggak usah. Apalagi sampai pada tingkat tadi bunuh diri atau membunuh orang lain pada hal-hal yang sepele. Ini ribut lagi masalah ayam atau telur lebih dulu. Apa hubungannya? Dewasa ini terjadi banyak kasus yang diangkat oleh media nasional kita Ustadz mengenai mudahnya nyawa manusia ini melayang dengan akibat hal-hal yang sepele Ustadz. Kemarin ini ramai juga di media sosial, ada 2 orang pemuda, mereka dalam keadaan mabuk, yang berakhir bunuh-bunuhan karena berdebat ayam dulu atau telur dulu. Itu beneran terjadi tuh? Beneran terjadi Ustadz, di salah satu kota di Indonesia. Dan juga ada pemuda yang melakukan bunuh diri hanya dikarenakan akun gamenya dihack. Jadi ini cukup aneh gitu kejadian-kejadian, kayaknya sekarang ini nyawa itu murah banget gitu Ustaz. Nah bagaimana pandangan antum Ustaz? Allahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan pernah kalian membunuh diri kalian atau menumpahkan darah diri atau orang lain juga gitu ya. Karena Allah sangat penyayang terhadap kalian. Dan Nabi SAW bersabda, jangan kalian berharap kematian. Jangan berharap kematian. Dari kita diharapkan untuk tidak mati gitu ya. Memang kalau ajal datang iya. Tapi jangan hanya karena sakit sedikit, lalu sudahlah lebih baik saya mati. Hanya karena tidak jadi nikah sama si fulan atau fulana, saya mati saja. Tidak diterima usaha atau di PHK misalnya. Lalu kemudian sudah saya mati saja. Selalu arahnya ke situ. Karena pernah ada sahabat, dia berharap begitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap mati. Gitu kan. Jadi bilang saja, kalaupun darurat sekali, katakan begini, ya Allah, kata Nabi SAW ini ya, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik bagi aku. Kan begitu. Teman-teman sekalian, kegagalan dalam kehidupan ini adalah sebuah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan. Enggak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Dulu kita ingat ya waktu masih kecil pertama belajar sepeda. Langsung bisa? Enggak. Hah? Siapa sini yang langsung bisa? Antum? Masya Allah kalau langsung bisa. Pastikan jatuh dulu ya. Bahkan tidak sering luka. Kalau kita dulu waktu kecil teman-teman pas jatuh nggak mau belajar lagi, nggak bakal bisa sepeda kita sampai sekarang. Itu contoh saja kan gitu. Berarti memang gagal itu sebenarnya batu loncatan untuk bisa sukses kan gitu. Masa dengan gagal sedikit akhirnya sudah putus asa? Kan gitu. Kalau nggak jadi nikah sama fulan atau fulana, nikah sama yang lain. Kan judulnya sama manusia kan? Sama gitu. Laki-laki judulnya sama, laki-laki sama. Beda casing iya kan gitu. Perempuan juga sama. Oh saya kalau tidak nikah sama dia lebih baik saya mati. Bodoh sekali. Hah? Kenapa harus begitu? Nih tidak jadi sama dia, nikah sama yang lain. Sama. Tapi saya tidak cinta. Ustaz, cinta bisa muncul kan dari interaksi kan itu. Pernah ada seorang ikhwan datang kepada saya begini. Ustaz, saya disuruh nikah sama keluarga. Sudah dipilih akhwatnya. Tapi saya nggak ada rasa cinta. Belum pernah interaksi gitu ya. Tiba-tiba disuruh nikah. Terus saya bahasakan. Antum tanya pendapat anda. Dia bilang iya. Saya bilang cinta akan muncul dari interaksi. Setelah nikah, ada duduk sama-sama, ada interaksi biologis, ada pergi sama-sama, ada suka duka, ada loyalitas, ada royalitas. Semua itu akan memunculkan rasa cinta. Itu bisa lahir kok. Dan jangan pernah kurung diri antum di satu poin saja ya. Oh cinta saya hanya untuk dia. Ini jadi masalah ini. Jadi kalau mati pas saya nggak mau nikah lagi. Kenapa? Masih muda, masih butuh pasangan. Kenapa? Kan gitu. Atau saya kalau tidak makan di rumah ibu saya nggak bisa makan. Ini susah ini. Saya kalau tidak tidur di rumah saya, di atas ranjang saya tidak bisa tidur. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Selalu dikurung dirinya di hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kenapa harus begini? Keluar dari kurungan itu. Kan gitu. Jadi jangan sampai masuk ke ranah yang tidak diperlukan teman-teman sekalian. Ya. Apalagi sampai pada tingkat tadi bunuh diri atau membunuh orang lain pada hal-hal yang sepele. Ini ribut lagi masalah ayam atau telur lebih dulu. Apa hubungan? Kira-kira manfaatnya apa? Antum tahu ayam dulu atau telur? Apa manfaatnya? Ayam diciptakan untuk dimakan. Kan gitu.
Nggak usah tahu sejarahnya. Untuk apa tahu sejarahnya ayam sama telur mana lebih dulu? Nanti lama-lama masuk ke ulat, masuk ke buaya, masuk oh banyak sekali nih. Habis waktu untuk itu. Kita saja manusia Allah gambarkan diciptakan dari Adam, Adam dari tanah, clear. Kita nggak suruh cari itu tanah yang komposisi Nabi Adam. Informasi Nabi Adam dari tanah, selesai. Oh berarti kita dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api, selesai clear. Cuma sekedar informasi. Gak usah terlalu berlebihan di situ. Habisin waktu untuk apa? Apalagi nih ayam sama telur. La haula wala quwwata. Ayam dimakan, telur dimakan, selesai kan. Ini sangat aneh betul gitu. Apalagi saling bunuh-membunuh. Kan? Ya. Tapi memang saya lihat ini karena kasus mungkin tadi ya, dua-duanya mabuk ya. Mabuk. Nah ini masalahnya memang orang mabuk tuh jadi bodoh luar biasa ini. Lah iya, kalau sebelum mabuk mungkin masih punya rasa malu, punya rasa khawatir kan gitu. Orang kalau sudah mabuk makanya diistilahkan khamr itu dengan ummul khaba'ith, induknya kerusakan gitu ya. Karena kalau sudah mabuk hilang rasa malunya. Karena rasa malu sudah semuanya bisa dikerjakan. Dan kadang-kadang hal sepele bisa dibuat. Yaitu bertengkar, saling bunuh-membunuh. Orang kalau mabuk di diskotik kadang-kadang berantem, pukul-pukulan, mungkin bunuh-bunuhan hanya karena masalah sepele. Temannya yang bayar atau dia yang bayar. Atau ada mungkin yang dia curigai temannya yang ambil. Atau mungkin tutur kata yang salah. Udah cukup untuk saling bunuh-membunuh. Ini luar biasa nih. Ya, bahkan kita pernah bahas teman-teman sekalian dalam dosa besar. Membunuh ini. Itu salah satu hadits Nabi SAW. Jiwa itu tidak akan tenang. Kalau dia pernah membunuh satu jiwa saja. Walaupun dia sudah taubat. Itu ada saja perasaan yang merasa bersalah. Itu diungkapin oleh Al-Wahsy, Wahsy yang membunuh Hamzah. Beliau mengatakan saya terus merasa dihantui rasa bersalah membunuh Hamzah. Walaupun sudah masuk Islam. Sampai saya mengatakan saya harus menebus dengan saya mati syahid di jalan Allah. Baru kemudian dia ikut peperangan. Dan dia membunuh musuh Allah dengan tombak yang dia bunuh Hamzah. Dia bunuh baru dia mengatakan saya baru merasa puas. Dia balas itu. Nah, ini bahaya sekali gitu. Makanya teman-teman sekalian dalam Islam kita dianjurkan dari awal. Zina nggak boleh didekatin. Membunuh pun nggak boleh didekatin. Ya. Dari awal. Saya sudah sering kasih saran teman-teman. Kalau ada yang ajak bertengkar, ajak ribut, nggak usah dilayani. Nggak ada manfaatnya. Orang itu biar tampan, biar cantik. Coba kalau emosional jadi jelek. Ya. Kalau ada dua orang bertengkar nih. Yang si A dan si B. Si A benar nih. Tapi dia marah-marah. Si B salah. Tapi dia diam. Dia dengar marahannya si A ini. Kalau antum lewat kira-kira siapa yang antum agak salah? Si A dianggap salah. Padahal dia benar. Karena jeleknya itu. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada seorang anak muda. Beritahukan saya wasiat ya Rasulullah. Apa yang paling baik buat saya bisa ini bahagia. Berjalan semua dengan baik gitu. Nabi bilang la taghdab. Jangan kau emosional. Jangan marah. Itu awal masalahnya. Orang itu lagi ya Rasulullah SAW jangan kau marah. Sampai 3 kali. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosional, bagimu surga. Langsung tiket surga dikasih. Karena itu sumber masalah. Sedikit-sedikit marah. Orang kalau membiasakan emosional ini teman-teman, dia bisa marah dengan dirinya sendiri. Dia sendal, salah saja, marah. Angin tiup pintu, marah. Siapa yang dia mau marahin nih? Hah? Karena sudah terlanjur biasa, semua emosi. Semua serba salah dan ini tidak nyaman interaksi sama orang seperti ini kan. Jadi teman-teman hindari semua itu ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau sudah ada yang ajak bertengkar, udah tinggalin saja. Tegakkan hujah sama dia. Begini akhi. Oh tapi gini-gini ya sudah. Terserah antum aja. Tinggalin aja. Gak usah dilayani. Karena nggak ada gunanya berdebat sama orang yang tidak ada keinginan untuk menerima mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia tetap ngotot dengan haknya dia silakan. Gak usah kita ngotot juga untuk mempertahankan. Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau pada saat itu ingin sekali agar semua tokoh Quraisy mendapatkan hidayah. Dan beliau selalu jaga, dikejar-kejar untuk didakwahi. Allah SWT mengatakan itu bukan tugasmu, hai Muhammad. Tidak harus kamu gitu. Sampaikan kepada orang siapapun yang mau mendengarkan. Sampai datang Abdullah bin Maktum, seorang yang buta ingin bertanya. Nabi tundah dulu. Nabi mengatakan sebentar, karena dianggap ada tokoh Quraisy yang mungkin mau didakwahi. Lalu Allah tegur Nabi SAW. Bagaimana hai Muhammad engkau meninggalkan orang yang mau mendapatkan hidayah dan kau datang kepada orang yang menolak hidayah itu. Ditegur, kan gitu. Jadi orang yang tidak mau dengar, tidak usah. Hanya nanti terjadi pertengkaran, keributan, tidak usah dilayani. Orang tidak suka sama antum, jangan interaksi sama dia. Mau hidup awet muda, teman-teman sekalian mau tenang, orang yang suka sama kita, kita buat baik sama dia. Orang baik 1 kali, kita buat 1000 kali. Orang yang tidak suka sama kita, jangan interaksi.
Tetap kita kenal kalau misalnya dia tetangga, dia keluarga, dia sebagai muslim, oke, ukhuwah Islamiyah. Tapi untuk itu sama dia untuk apa? Karena selalu dia cari kesalahan kita. Apapun kebaikan antum kerjakan pada orang yang membenci antum, tetap antum jelek. Untuk apa habisin waktu di situ? Kan gitu. Apalagi kalau sampai dia mencelakakan kita. Makin kita respon dia, maka makin besar sekali efek kesalahan kita di sisi dia. Ya, makin kita jauh, dia akan cari mangsa lain. Orang yang begini biasanya, dia cari orang-orang yang bisa jadi mangsanya dia. Biarin aja dia dengan orang lain gitu. Allahu a'lam. Ya. Tapi ngomong-ngomong ayam dulu atau telur dulu ya Ustaz? Saya rasa nggak usah dibahas ya. Tugasnya sembelih suruh syar'i bismillah, makan dagingnya. Alas, telurnya juga makan. Pelihara ayam iya. Sejarahnya dari mana nggak usah. Telur dulu atau ayam dulu apa manfaatnya? Nah.